Shalom jemaat Tuhan, mensyukuri hari baru, akhir pekan yang Tuhan beri hari ini. Mari kita membaca serta menungkan firman Tuhan. Kita lanjutkan bacaan kita surat Galatia pasal yang kelima. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu untuk mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Menghidupi kemerdekaan di dalam Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus telah dimerdekakan. Kita dimerdekakan dari dosa oleh karya salib Kristus. Kemerdekaan itu juga termasuk dari Taurat, yang artinya kita dimerdekakan dari kecenderungan hati yang melanggar firman Tuhan. Kemerdekaan itu bukan tanpa konsekuensi, karena kemerdekaan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk hidup sembarangan. Keselamatan yang Kristus anugerahkan harus diisi dengan perubahan hidup yang tidak lagi condong pada dosa. Oleh karenanya, perlu hidup dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus. Seseorang yang hidup oleh pimpinan Roh Kudus tidak akan mengingini keinginan daging lagi. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan Allah. Keinginan daging selalu mengejar kesenangan dan kepuasan, baik hati maupun jasmani. Sedangkan keinginan roh akan membuat kita membuahkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penutup bacaan kita menegaskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari kita cross-check pada diri sendiri dan usahakanlah
hidup di dalam roh dan menghasilkan buah roh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami telah dimerdekakan di dalam Kristus, sehingga kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Maka sebagai umat tebusan, kami harus hidup seturut dengan pimpinan roh, menanggalkan keinginan daging, dan hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Bantu kami Tuhan, agar kami setia menghidupi firman-Mu. Dan biarlah melalui kehidupan kami menghasilkan buah roh yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.